Baik, terima kasih Anda menyaksikan kami melalui live YouTube CNN Indonesia. Saya akan bacakan pertanyaannya. Ini banyak sekali yang masuk, tapi ada beberapa yang kita pilih ya. Bapak-bapak, yang pertama dari Senandung Pujian, pertanyaan untuk Mas Roy dan kawan-kawan. Apakah saat ini hanya ijazah Pak Jokowi dan Pak Gibran yang diteliti atau ada yang lain? Semuanya asli, jadi nggak perlu teliti. Kecuali dua itu yang palsu. Taunya asli? Udah kita lihat. Bung Karno itu dari Tedise Hogeschool ke Bandung. Itu ITB, clear. Bung Hatta itu bahkan dipajang di University of Rotterdam. Jelas betul ya. Kemudian yang lain-lain, Pak Adam Malik, kemudian juga ini Bu Megawati. Jujur Bu Megawati itu pernah diempat. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Bu Megawati itu diempat tapi nggak lulus. Dia pakai ijazah SMA. Pak SBY jelas doktornya dari IPB. Pak Habibie jelas dari Jerman. Jadi kalau yang lain nggak Pak Jokowi dari UGM S1-nya. Nah, itu palsu. Ini dia nih kan. Udah terbit bukunya. Versi di kepala dia sendiri loh. Udah, Gibran juga nggak tahu lah. Punya titel baru, telemajazah, telematika dan ijazah. Udah diakui sekarang. Orang itu bagus. Sekarang orang Indonesia ketemu Pak ijazah saya asli loh Pak. Takut ya. Yang tadi lah. Pertanyaan lagi. Saya tergelitik dengan statement Bang Rifai tadi, seolah-olah saudara Jokowi jauh lebih baik dengan Gibran karena paling tidak sudah pernah ditunjukkan, walaupun kedua-duanya tetap dipersoalkan mau ditunjukkan atau tidak. Saya justru mendapat ungkapan yang agak pas dengan kasus ini. Antara Jokowi dan Gibran itu like father like son. Jadi dua-duanya juga bermasalah soal ijazah, soal kelengkapan syarat untuk menjadi pemimpin. Sayangnya ini pemimpin tertinggi di Republik ini. Kalau saudara Joko Widodo itu ketua RT, Gibran itu wakil ketua RW, mungkin nggak dipersoalkan karena dampaknya hanya kepada RT RW. Kalaupun ada masalah paling RT RW saja ya. Tapi ini kan soal seluruh rakyat Indonesia 285 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak saja sedang berbicara tentang kebenaran otoritas. Kita bicara kebenaran norma, kebenaran fakta, baru kita bicara tentang otoritas, siapa yang menyampaikan kebenaran. Sepanjang otoritas itu tidak bermasalah, saya pikir kita tidak mempersoalkan materi apapun yang disampaikan oleh otoritas. Bahkan di dalam kaidah ilmu hadis, sebelum kita bicara matan, redaksi hadis, yang pertama itu otoritas yang meriwayatkan, rawi namanya. Sekali saja perawi itu dusta, ditolak semua hadisnya. Nah sekarang kita bicara tentang ijazah yang disampaikan asli dari seorang yang terbukti banyak bohongnya. Dalam hal ini saudara Joko Widodo. Artinya menurut Anda banyak bohongnya, otoritas kebenaran itu hanya kepada saudara Joko Widodo, bisa terjerumus seluruh Republik ini, begitu loh. Iya kan? Yang kedua, tadi kan sudah dikatakan, saya sudah bicara norma. Nah sekarang ada yang men-challenge apakah fakta terkait ijazah saudara Gibran dan Jokowi itu memenuhi kualifikasi norma 169 Undang-Undang 7 2017 yang secara politik ada pertanggungjawaban ketatanegaraan diaktifasi pasal 7A. Saya mau tegaskan 7A itu syaratnya sifatnya alternatif, bisa kumulatif, bisa alternatif. Dan kemudian pilihan untuk dimakzulkan atau mundur itu bisa alternatif, bisa kumulatif. Nih redaksinya, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya dan seterusnya. Itu dari sisi penghentian. Yang kedua, kalau kita bicara pemakzulan itu berbeda dengan pengunduran diri. Pemakzulan itu harus ada bukti dan terbukti di persidangan. Halo teman-teman nalar politik, selamat datang ke my channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap kritis dalam mengawal setiap dinamika yang terjadi di negeri kita tercinta. Salam NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini kita kembali dihadapkan pada sebuah isu lama yang mencuat kembali ke permukaan dengan tensi yang jauh lebih tinggi, yakni polemik keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang kini menyeret kepanikan institusi akademik sebesar Universitas Gadjah Mada, khususnya sang rektor Ova Emilia. Perdebatan ini bukan lagi sekedar bumbu politik musiman, melainkan sudah menyentuh aspek kebenaran norma, fakta, hukum, dan moralitas kepemimpinan tertinggi di Republik ini. Jika kita amati dari berbagai diskusi publik yang beredar, kejujuran seorang pemimpin dinilai dari rekam jejak administrasinya, karena cacat pada dokumen mendasar seperti ijazah kelulusan akan berdampak pada legitimasi hukum seluruh kebijakan yang telah ditandatangani untuk ratusan rakyat Indonesia. Mari kita bedah bersama bagaimana analisis dari para tokoh seperti Adian Nati Pitupulu dari tim RRT yang terus mengejar transparansi arsip ini. Mengapa kasus yang sudah berjalan bertahun-tahun ini terkesan diulur-ulur oleh penegak hukum dan memicu kegaduhan yang tidak kunjung usai?
Tetap simak pembahasan ini sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan tombol suka dan mari kita masuk ke ulasan mendalamnya. Memasuki inti persoalan, jagat hukum dan politik kita kini sedang tertuju pada gugatan perdata serta sidang di Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan syarat formil pencalonan pemimpin berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Isu ini kembali memanas setelah adanya dinamika internal di dalam tim RRT, di mana salah satu anggotanya Riz Sianipar dikabarkan mundur dan dari barisan pembuktian. Meskipun ada spekulasi mengenai munculnya tekanan atau ancaman di balik mundurnya personal tersebut, tokoh-tokoh lain seperti Roy Suryo, Rio, dan Dr. Tifa hingga Bonatua menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur selangkah pun dalam membongkar kejanggalan arsip perkuliahan ini. Salah satu sorotan utama yang membuat publik bertanya-tanya adalah sikap defensif dari pihak Universitas Gadjah Mada. Rektor UGM Ova Emilia dinilai berada dalam posisi yang sangat dilematis karena harus mempertaruhkan marwah institusi akademiknya demi meredam polemik dokumen kelulusan tersebut. Banyak pengamat menilai jika gugatan di pengadilan atau Mahkamah Konstitusi nantinya dikabulkan oleh majelis hakim yang objektif, maka seluruh pihak yang terlibat dalam pusaran ini, termaksud para penyidik kepolisian, akan berada dalam tekanan besar saat dicecar pertanyaan-pertanyaan krusial di ruang sidang. Terlebih lagi, kegelisahan publik semakin diperkuat oleh detail fisik pada salinan ijazah yang dianggap tidak lazim bagi standar dokumentasi akademik masa lalu. Keberadaan atribut seperti penggunaan kacamata dan bentuk kumis pada pasfoto ijazah dinilai melanggar aturan buku pemotretan dokumen resmi negara pada era tersebut. Kejanggalan-kejanggalan visual inilah yang terus digali oleh para penggugat melalui pencarian arsip langsung ke kampus guna memastikan apakah dokumen yang digunakan selama ini memang murni milik sang presiden ataukah terdapat kekeliruan fakta fatal yang sengaja ditutupi demi kepentingan kekuasaan. Dan keterlibatan penegakan hukum pun tidak luput dari kritik tajam masyarakat, di mana independensi aparat pernyataan karena kasus ini dianggap sengaja dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya titik terang yang berkepastian hukum. Publik melihat bahwa apabila penegak hukum berani bertindak netral tanpa adanya intervensi dari lingkungan dan istana pembuktian, ini sebenarnya bisa diselesaikan dalam hitungan hari hanya dengan membuka dokumen pembandingan yang otentik. Dan ketidakpastian yang sengaja dipeliharakan ini akhirnya memicu emosi tidak percaya yang meluas, di mana instansi-instansi negara dianggap lebih mengutamakan pelindungan terhadap elite politik ketimbang penegakan keadilan normatif bagi seluruh rakyat. Ya teman-teman, nalar politik, marilah kita bacakan komentar-komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar dari akun Burhan Syah yang menyatakan bahwa suara rakyat adalah yang menjunjung tinggi dan menghormati nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, moral, dan akhlak. Ada juga teman kita yang berkomentar dari akun John Bonar B3P yang menyatakan bahwa Jokowi dan anaknya Fufu Fafa sama-sama menggunakan ijazah palsu. Ada juga teman kita yang berkomentar dari akun Karismuanis 2255 yang berkomentar bahwa sebaiknya disudahi saja polemik ini sebab sudah membuktikan ijazah Jokowi itu palsu. Langsung seret saja ke azliman, ke peradilan. Ya, ada juga teman kita yang berkomentar bahwa kalau gak palsu. Ada juga teman kita yang berkomentar dari akun Sairoji 123 yang menyatakan bahwa kalau gak palsu pasti ditujukan karena menyangkut harga diri seorang presiden. Ada juga teman kita yang berkomentar dari akun Siti Jaida yang menyatakan bahwa masyarakat yang ikutin alur capek sumpah pocong aja. Ada juga teman kita yang berkomentar dari akun Hasan Neomax yang menyatakan tangkap dan adili Jokowi. Ya, teman-teman nalar politik, melihat rentetan fakta jalannya persidangan hingga suara lantang dari netizen, kita dapat menyimpulkan bahwa polemik ini bukanlah lagi sekedar urusan personal, melainkan ujian berat bagi integritas hukum dan akademisi.
Di Indonesia, ketika sebuah institusi pendidikan tinggi dan lembaga penegakan hukum dinilai kehilangan netralisasinya demi melindungi lingkaran kekuasaan, maka fondasi negara hukum kita sedang berada dalam ancaman yang sangat serius. Kejelasan status dokumen ini sangat dinantikan oleh masyarakat luas agar tidak menjadi presiden buruk bagi generasi masa depan. Bagaimana menurut pandangan kalian semua mengenai perkembangan kasus ini? Apakah keadilan akademik dan hukum akan benar-benar tegak di ruang persidangan nanti? Silakan tuliskan analisis argumen dan tanggapan kritis kalian di kolom komentar di bawah ini agar kita bisa saling bertukar pikiran demi kemajuan bangsa. Terima kasih banyak yang telah meluangkan waktu menyaksikan tayangan ini hingga selesai. Jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke jaringan pertemanan kalian. Sampai jumpa di pembahasan isu-isu krusial berikutnya. Tetap kawal kebenaran dan salam NKRI harga mati.